barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa antum muslimun. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat, nikmat dan karunia Allah kita bisa kembali duduk bersama di sini. Tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk sama-sama mengaji, yang kita berharap dengannya semakin kokoh kita beriman dan semakin rajin kita untuk beramal. Karena jelas apa yang diikuti dan terang pula apa yang kita teladani. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberi. Tentu harapan kita syukur kita diterima dan semakin diberi. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Semakin diberi, kita semakin bersyukur dengan menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul kiram, kemudian kita sama-sama pula berdoa untuk para orang tua kita, para guru, masyayikh, ustadz, astazah, Uya dan Umi, serta karib kerabat, nandai tolan dan sahabat. Semoga yang sudah mendahului Allah berikan rahmat dan ampunan, ditempatkan di tempat yang terbaik, dan yang masih hidup mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa berada di jalan yang benar dan istiqamah, dan termasuk yang membangun, membina, mengurus masjid ini dan yang meramaikannya. Semoga juga diberikan Allah SWT pahala yang melimpah, dan khusus juga Imam kita Syafi'i rahimahullah yang pada kesempatan ini kita belajar daripadanya melalui ilmu yang diwariskannya melalui kitab Ar-Risalah ini, yang kata muridnya Al-Muzani, saya baca bersama Imam Asy-Syafi'i kitab ini 500 kali sampai tamat. Oh, ada berapa ratus? Sekalipun belum ya. Dan setiap kali pasti saya dapat faedah yang tak didapat pada yang sebelumnya. Subhanallah, padahal penulisnya sendiri yang bacakan dan menjelaskannya. Demikian luasnya kandungan yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini baru kitabnya manusia. Bagaimana dengan kitabullah Al-Quranul Karim? Baiklah kaum muslimin dan muslimat, melanjutkan pembicaraan tentang an-nahyu an ma'nan yushbihu alladhi qablahu fi syai'in wa yufariquhu fi syai'in ghairih.
larangan dari sesuatu sebab atau illah yang mirip dengan yang sebelum ini, dan dari satu sisi tapi berbeda pula dari sisi yang lain. Pembahasan sebelum ini tentang ilat tidak boleh membeli atau menawar sesuatu yang sudah ditawarkan oleh saudara kita. Apakah secara mutlak? Kemarin sudah dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak. Yaitu bila sudah ada kecenderungan dan kesepakatan bahwa dia membeli dari yang salah satunya, yang lain tak boleh masuk. Tapi kalau masih belum, maka berlaku kaedah semenit sebelum menikah masih milik bersama. Masih ingat? Semenit sebelum menikah masih milik bersama, masih bisa melamar. Artinya belum ada persetujuannya. Demikian juga dengan jual beli tadi, belum ada persetujuan. Maka disitulah kenapa jual lelang boleh. Lelang kan sama-sama menawar semua itu. Sampai saya ceritakan kemarin sampai lelang ikan di Madinah, masih ingat? Karena awak mau ikan yang bagus harus sabar menunggu kan? Nah, karena mulainya 50, tawar yang lain 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, ujung-ujungnya 550 riyal. Jadi ini masih tawar menawar. Kalau seandainya tidak boleh menawar karena yang lain ikut menawar, ini tidak sah. Tapi ulama sepakat mengatakan itu adalah jual beli yang sah. Berarti dilarangnya karena sebab ada kesepakatan tadi. Kalau kemarin dilarang melamar orang yang dilamar saudara kita bila dia sudah melihat, memperlihatkan persetujuan, ada kecenderungan bahwa dia sudah menerima pinangan yang pertama. Tapi kalau sama-sama maju, boleh enggak? Sama-sama maju, masa enggak boleh? Lupa antum gaji yang kemarin kan. Fatimah binti Qais dilamar oleh Muawiyah, sah? Habis itu dilamar juga oleh Abul Jaham. Lalu dia ngadu ke Nabi alaihissalam. Nabi tidak mengingkari pinangan mereka berdua, cuma Nabi berikan pinangan yang ketiga pula, nikah dengan Usama. Kenapa Nabi masukkan? Karena belum ada kesetujuannya. Muawiyah belum, Abul Jaham belum, maka Nabi kan opsi ketiga. Berarti kalau boleh dimasuk opsi ketiga, berarti yang dua itu sah, boleh. Kapan tak boleh? Bila sudah ada tujuan dan kecenderungan. Jelas? Sekarang masuk larangan dari sesuatu karena suatu sebab yang mirip dengan sebab yang kemarin di satu sisi, tetapi berbeda dari sisi yang lain. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik. Lihat, ini larangan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Telah menceritakan kepada kami Malik, yaitu Malik ibn Anas, yaitu gurunya sendiri. Imam Malik rahimahullah adalah imam mazhab, salah satu dari imam mazhab yang empat. Asy-Syafi'i juga salah satu dari imam mazhab yang empat. Tahu tak tuan-tuan dulu ketika Imam Syafi'i ke Mesir, di Mesir mazhab apa yang berlaku waktu itu? Tak tahu ya? Bilang aja lah kira-kira. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Mesir semuanya pengikut mazhab Imam Malik. Sebab di sana ada guru muridnya Abdullah bin Wahab Al-Qurashi, juga murid Imam Malik, menggambarkan di situ. Ada Abdullah bin Yusuf At-Tinisi, ada Ibnu Bukair dan lain-lain. Ketika Imam Syafi'i masuk,
langsung diterima? Hah? Tidak tahu ya. Imam Syafi'i tentu berbeda fatwanya dengan mazhab Imam Malik. Jadi kalau hari ini misalnya kita berdakwah berbeda dengan yang diamalkan oleh saudara kita yang mengatakan bermazhab Syafi'i, itu hal wajar kalau kita dimusuhi. Karena an-nasu adu ma jahilu, manusia cenderung memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Apalagi kalau mereka taklid bahwa Imam Malik adalah pendapat yang paling bagus, paling benar. Apa sebab? Imam Darul Hijrah, imamnya di Madinah. Imam Madinah pasti benar semuanya, sah? Kan itu orang yang taklid begitu. Akhirnya sampai Imam Syafi'i sampai merajuk pula awal-awalnya, tidak mau dia ngajar. Karena apa? Orang pada memusuhinya. Tapi alhamdulillah beliau diingatkan oleh murid-muridnya yang sabar buya. Nah, gitu kan. Macam kita juga. Jangan khawatir, insyaallah tetap istiqamah. Akhirnya berubah pula Mesir bermazhab Syafi'i semuanya. Gitulah lebih kurang. Jadi fenomena dakwah itu biasa, dinamika dakwah itu biasa. Terus kita nanti jadikan Rahul bermazhab Syafi'i semua. Syafi'i apa Syafi'i? Syafi'i aja lah ya. Kaum muslimin. Tidak, artinya biar tuan-tuan tahu bahwa perjuangan para ulama itu tidak mudah. Bahwa tekanan orang-orang awam itu juga sangat berat di sepanjang masa. Kalaulah Nabi dulu juga begitu, apalagi yang mengikuti Nabi alaihissalam. Nabi aja tidak ada, kalau apa istilahnya, rekam jejak track recordnya yang tidak baik kan tidak ada Nabi. Jejak digitalnya bagus semua. Tapi tetap juga beliau diintimidasi dan sebagainya. Nah, saya sampaikan ini karena dia sekarang berguru sama Malik. Tapi ketika pindah ke Mesir bertemu dengan pengikut Imam Malik, justru dimusuhi oleh pengikut mazhab Imam Malik. Padahal beliau murid langsung Imam Malik. Jelas? Kalau ada nanti orang yang seguru dengan saya musuh saya, itu biasa juga. Jangan baperan antum, biasa aja lah, santai aja. Mana tahu kan seguru semua sama-sama tamat Madinah, tapi sama-sama tamat Madinah berseguru kan, tapi tidak bersetuju, itu biasa. Jadi jangan ikut pula. Angkat senjata jangan. Nah, apalagi angkat bicara, biarin aja, itu biasa. Tapi yang bagus adalah kayak Imam Syafi'i tadi. Walaupun dia dimusuhi, beliau tidak memusuhi. Itu dimusuhi tapi tidak memusuhi. Jelas? Nah, biarlah kita dimusuhi tapi kita tidak memusuhi. Ini contoh kita. Nah, jadi tidak pula merajuk. Pokoknya kalau kalian tidak terima saya gara-gara Imam Malik, besok tidak saya riwayatkan lagi ilmu dari Malik. Nah, tetap dia ilmu, tetap ilmu. Soal orang pengikut tidak menerima, tidak. Ini bab lain. Jelas? Karena ini bukan salahnya Imam Malik, salah pengikut. Kalau sekarang pengikut Syafi'iyah, kenapa dia memusuhi kita membawakan ilmu Imam Syafi'i? Bukan salah Imam Syafi'i, tapi salah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Jelas? Dan sekarang kan yang menentangkan banyak pengikut Syafi'i. Apa sebab? Syafi'i tidak mengajarkan seperti itu. Mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Jelas ya? Baik. An Muhammad ibn Yahya ibn Habban, dari Muhammad ibn Yahya ibn Habban al-Ansari al-Madani, anil A'raj, dari Al-A'raj itu adalah laqab, gelar. Namanya Muhammad Abdurrahman ibn Hurmuz al-Madani. Abdurrahman ibn Hurmuz al-Madani termasuk yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah. Jadi kalau riwayat Hurmuz, Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj dari Abu Hurairah termasuk riwayat terkuat. Nah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah,
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat. Kan bahasanya salat. Salat apa hendak disebutkan. Melarang salat ba'dal 'asri, setelah salat asar, hatta taghrub asy-syams, sampai terbenam matahari. Wa 'inda salati ba'da as-subhi, dan salat setelah subuh, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit pula matahari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, oleh Imam Asy-Syafi'i dalam dan juga dalam Ikhtilaful Hadis, kemudian Imam Al-Bukhari dan Muslim, Imam Al-Bukhari dan Muslim, serta baqiyatul a'immati as-sittah. Jadi hadis ini sahih, la ghubara alaih. Afwan. Jadi larangan salat setelah asar dan larangan salat setelah subuh. Ini kalau melihat makna lafaznya, semua salat tak boleh, semua salat tak dibolehkan. Nah, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kalau dikerjakan berdosa, dikerjakan berdosa. Makanya ketika Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in yang disebut dengan afdalut tabi'in, tabi'in yang paling afdal, yang paling alim, melihat seseorang salat di Masjid Nabawi, salat, setelah orang selesai salat dia salat lagi setelah salat subuh. Dan seorang alim beda dengan seorang abid. Seorang alim tahu dia itu pelanggaran, sah? Dan seorang amil beda juga dengan seorang alim yang tidak amil. Seorang amil pasti amar ma'ruf nahi munkarnya tegak. Tapi kalau orang tidak mengerjakan, sama ini, sama-sama tidak mengerjakan perintah, sama-sama tidak melarang, ya tegah. Hanya dilarang, ya fulan, ayu salatin haji, ini salat apa? Mendengar pertanyaan ini salat apa, berarti kan melarang nih. Dia justru melawan. Apa bahasanya? Ayu azibunillahu ala salah, ya Abu Muhammad, kenapa kau larang saya salat? Apakah Allah akan mengazab saya gara-gara salat? Betul juga ya. Salat baik kan? Salat baik kan? Ada yang bilang salat tak baik? Wih, salat baik apa tak? Yang paling dihisab pertama kali kan salat. Jadi pikirannya salat adalah dicintai Allah. Sekarang saya salat, masa diazab oleh Allah? Mungkin? Mungkin? Wih, jawablah. Mungkin tak diazab gara-gara salat? Mungkin? Ya Allah ya Rabbi, Allah suka orang salat lalu dia salat, mungkin diazab? Dah mulai berpecah suaranya nampaknya. Ini pilihan tak sama nampaknya. Kau muslimin, logika mengatakan sesuatu yang dicintai Allah kita kerjakan, mungkin Allah murka sama kita? Enggak, itu logikanya. Logis sekali kalau dia berpikir bahwa mengerjakan sesuatu yang dicintai Allah, Allah tak akan murka. Karena itu yang menjadi landasan dan alasan banyak orang sekarang melakukan amal-amal yang tidak disyariatkan, sah? Alasannya apa? Puasa kan bagus, zikir kan bagus, silaturahim bagus, sah? Baca Quran bagus, baca tahlil bagus, sah? Apalagi? Semua bagus, sunnah semuanya. Mungkin Allah mengazab kita gara-gara baca tahlil? Tak mungkin. Mungkin tak Allah bikin dosa kita gara-gara baca salawat? Tak mungkin. Sah? Jadi itu alasan logisnya. Cuma alasan hujahnya yang tak jelas. Makanya diajarkan oleh Sa'id bin Musayyib, karena dia alim,
Dia katakan, la, Allah tak azab kamu gara-gara solat. Mustahil Allah mengazab hambanya gara-gara solat. Terus kenapa? Yu'azzibuka ala mukhalafati sunnah. Allah akan mengazab kamu gara-gara menyalahi sunnah. Ini sunnahnya. Dilarang solat selepas solat subuh, maka jangan buat solat waktu itu. Dilarang solat selepas solat asar sampai terbenam matahari, jangan solat waktu itu. Jelas? Jika siapa yang solat, kena azab, kena dilarang. Jelas ya? Nah, kalau bukan karena ingat waktu, saya tidak bikin contoh yang banyak. Ya, cuma nanti tidak bergerak kita kalau banyak contoh. Tapi tidak paham kan? Alhamdulillah. Kemudian qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik. Imam Malik menceritakan kepada kami, An-Nafi' dari Nafi', an Ibni Umar dari Ibnu Umar. Nafi' maula Ibni Umar. Nafi' adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di masa tabi'in dan Madinah kan banyak fuqahanya. Cuman yang paling terkenal ada 7. Salah satu adalah Nafi' maula Ibni Umar. Kemudian Ibnu Umar dari Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar bin Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman Al-Qurashi, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ahadul abadilatil arba'ah, salah satu dari Abdullah yang 4 yang merupakan ulama hebat di masa sahabat. Siapa mereka? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan semua mereka junior. Semua mereka adalah sahabat junior dibanding yang lain. Nah, baik, apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataharra ahadukum bi salatihi inda tulu'is syamsi wala inda ghurubiha. Tidak boleh seseorang menunggu-nunggu waktu salatnya, ya, artinya ditunggu-tunggu salatnya sampai terbit matahari, yaitu ketika terbit matahari atau ketika terbenamnya. Artinya jangan cari waktu itu salat, waktu terbit matahari dan waktu terbenam matahari. Nah, di sini seolah-olah antara hadis pertama ada sedikit berbeda. Dia mirip tapi berbeda. Berarti apakah jadi pentaksis atau tidak? Kita dengarkan saja Imam Syafi'i yang menjelaskan. Sah? Kita dengar dulu. Nah, kalau kita menjelaskan nanti lama, kalau beliau sebentar aja. Sah? Karena hebatnya mereka itu pendek bicaranya, banyak isinya. Kalau kita panjang bicaranya, sedikit isinya. Kita tunggu aja beliau. Nah, qala akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kita Malik an Zaid bin Aslam, dari Zaid ibn Aslam, an Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar, Naam al-Khurasani, an Abdullah As-Sunabihi, ada dari Abdullah As-Sunabihi. Ini terjadi khilaf di antara para imam al-jarh wa ta'dil tentang siapa yang dimaksud. Ada yang mengatakan riwayat ini salah seperti disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya, tapi ada yang mengatakan tidak salah. Yang benar adalah yang mengatakan, ada yang bilang salah, ada yang mengatakan tidak salah. Yang benar yang mengatakan, tentu yang tidak salah yang benar. Gitu aja Pak repot. Karena di antara sahabat itu ada 3 yang dikenal dengan As-Sunabihi. Satu adalah Sunabih ibn A'sar Al-Ahmasi As-Sunabih. 2 adalah Abdullah As-Sunabihi, dia itu ada dalam sanad ini. Kemudian ada yang ketiga dengan Sunabihi, ditulis-tuliskan dia sahabat atau bukan, yaitu Abu Abdullah Abdurrahman ibn Usailah As-Sunabihi.
Kalau yang ketiga tadi itu tabi'i, yang sahihnya dia tabi'i. Tapi kalau yang ini adalah Abdullah As-Sunahbihi, adalah sahabat Nabi SAW. Yang menguatkan bahwa dia sahabat adalah riwayat Muhammad bin Sa'ad dalam At-Tabaqat yang mengatakan bahwa beliau adalah mendengar Rasulullah SAW dan sanad kepadanya sahih. Kalau tuan-tuan belajar tentang as-sahabah dalam ilmu rijal, salah satu dari cara mengenali seseorang itu sahabat atau bukan adalah dia sendiri menyatakan melihat, mendengar Nabi SAW dengan syarat sanad kepadanya sahih. Dengan syarat sanad kepadanya sahih. Dan alhamdulillah sanad Muhammad ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra sahih kepada Abdullah As-Sunahbihi ini. Oleh sebab itu yang salah bukan Imam Malik. Yang salah adalah yang menyalahkan yang salah bukan Imam Malik, tapi yang salah adalah yang menyalahkan Imam Malik. Jelas? Karena yang menyalahkan bukan orang biasa saja, termasuk Yahya bin Ma'in. Tapi yang membenarkan beliau adalah Ali bin Abdullah al-Madini, syekhnya Imam Al-Bukhari, dan Muhammad ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat. Kalau Ali bin Madini, kata Imam Al-Bukhari, mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda bin Madini. Saya tak pernah merasa kerdil dan kecil di depan siapapun guru saya kecuali di depan Ali ibn Madini. Dah tahu? Imam Bukhari aja merasa kecil depannya, masa antum merasa besar pula? Imam Bukhari saja merasa kecil depannya, antum nak merasa besar? Janganlah. Kecuali kalau besar badan mungkin. Tapi kalau besar apa enggak. Baik, kaum muslimin. Jadi riwayat ini adalah riwayat yang benar dari Imam Malik bahwa Abdullah As-Sunahbihi bukan Abu Abdullah Abdurrahman bin Usailah As-Sunahbi, tapi benar-benar dia ada Abdullah As-Sunahbihi. Abdullah As-Sunahbihi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnu syaitan wa ma'aha qarnu asy-syaitan fa idza irtaba'at faraqaha thumma idza istawat qaranaha fa idza zalat faraqaha thumma idza danat lil ghurubi qaranaha fa idza gharabat qaranaha faraqaha wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi tilka saat. Rasulullah SAW mengatakan matahari itu ketika terbit diiringi oleh qarnus syaitan, tanduk syaitan. Syaitan ikut tampil di situ ketika terbitnya matahari. Makanya jangan heran kalau ada orang yang menyembah matahari ketika terbitnya. Dan jangan heran pula orang ada yang tadabbur alam ketika terbenam matahari sunset, tapi tinggal sholat gara-gara tadabbur, gara-gara mengamati, mentadabburi keagungan ciptaan Allah, tapi tinggal sholat maghrib. Antum kalau nak mentadabburi, jangan sampai tinggal sholat. Kadang-kadang itu kaum muslimin dan muslimat, kalau untuk masalah-masalah ilmiah sains mantap, tapi pas di ilmiah sunnah tidak mantap. Allah musta'an. Kadang berat di sini, sebelah sini ringan. Padahal mana yang harus lebih berat? Ke sainsnya berat atau ke amalia sunnah yang berat? Antum lupa lagi. Yang ditanya nanti antum ikut Nabi atau meneliti matahari? Tadi saya belum ngajar tadi, saya tanya ke adik-adik itu, apa indikasi bahwa negara itu maju?
Kata sains teknologi. Antum korban sains teknologi sebelah. Korban sains teknologi. Benar itu. Benar nggak itu indikator negara maju? Ternyata di sini korban juga. Nah, nantilah kita bahas masalah itu. Catat mat, judul mat. Woi, lah korban teknologi juga. Kita buat judul nanti tentang masalah itu. Semua jadi korban. Woi, ingat, tolong catat judul korban teknologi. Nah, entah di sini atau di mana nanti. Nah, ternyata banyak mengatakan indikator majunya sebuah negara adalah sains teknologi. Saya bilang tidak. Enggak. Salah besar. Rupanya antum tidak tahu tujuan berdirinya sebuah negara. Sah? Tidak tahu tujuan berdirinya sebuah negara, sehingga dikejar teknologi maju, tapi di bidang yang harusnya harus maju kita nggak tahu. Apa itu? Coming. So nanti tunggu judulnya insyaallah, atau kita bahas di diktat nanti insyaallah. Jelas ya? Korban sains teknologi. Nah, korban sains teknologi. Tolong ingatkan itu ya. Itu terlalu banyak judulnya. Wa fa idza irtafa'at faraqaha. Setelah tinggi matahari, artinya sempurna terbitnya, dia pisah dengannya, dia tinggalkan. Thumma idza stawat qaranaha. Ketika berada di tengah-tengah langit, maksudnya menjelang tergelincir, dia pun iringi lagi. Nah, tanduk syaitan. Thumma idza zalat qaranaha afaraqaha. Ketika tergelincir matahari, dia tinggalkan. Thumma idza danat bil ghurub qaranaha. Ketika hendak tenggelam lagi, dia ikuti lagi. Naam, fa idza gharabat faraqaha. Dan bila terbenam sempurna, maka dia tinggalkan. Syaitan meninggalkannya. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi tilka saat. Rasul melarang salat pada saat-saat itu. Saat apa? Terbit, saat pertengahan, saat terbenam. Berarti sudah berapa? Sudah berapa? Baru 3 hari tadi. Hadis sudah 3. Waktu yang dilarang sudah berapa? Sudah 5. Setelah asar, setelah maghrib, setelah subuh, alhamdulillah, setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian di saat terbit, kemudian di saat pertengahan, kelima di saat terbenam. Dah, berarti ada 5 waktu yang dilarang salat padanya. Waktu yang dilarang salat padanya. Nah, sekarang kita dengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fahtamala an-nahyu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi hadhihi saati ma'nayaini. Maka larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di saat-saat ini yang 5 tadi, jelas mengandung 2 kemungkinan sebab atau 2 kemungkinan makna. Ahaduhuma wa huwa a'ammuhuma, salah satu dari keduanya dan ini yang lebih umum, an takuna as-salawatu kulluha wajibuha alladhi nusiya wa nima anhu wa ma lazima biwajhin min al-wujuhi minha muharraman fi hadhihi saat. Salah satu kemungkinannya adalah semua salat wajibuha, yang wajib, termasuk yang wajib. Wajib yang mana? Orang dah solat tadi. Berarti wajib yang mana? Subhanallah. Orang dah solat, kita belum lagi, dia pun dah solat tadi. Tak lolok. Masuk enggak? Tak
tahu tak lolok? Terlelap, tak tahu juga, tertidur. Nah, atau terlambat, terlambat, atau terkecoh. Kan kadang-kadang terkecoh kita di durian sebatang tu kadang-kadang lambat komatnya. So, akhirnya kita tinggalkan solat di masjid yang di perjalanan karena cepat komatnya. So, akhirnya kita datang ke durian sebatang. Pas sampai assalamualaikum warahmatullah, rupanya imam baru. Asal dah nampak jemaah 2 orang langsung komat. Misal, jangan ketimbang pula imam baru lah. Tidak. Misal ini, atau pengurus hadir semuanya, ada rapat setelah salat, akhirnya takicua. Siapa takicua? Yang tahu takicua lah. Wak sangko tadi seperti biasa, lambat komat. Ternyata hari itu cepat komatnya. Berarti tertinggal tak? Tertinggal. Maka kita kata Imam Syafi'i, larangan itu kemungkinan tak boleh juga solat wajib yang terlupa, atau nima anhu, orang tertidur. Apa maksudnya? Tadi kan dilarang solat setelah selesai solat asar. Sekarang orang selesai atau belum? Sudah kan? Kita yang belum. Nah, sekarang kena tak larangan ini? Orang selesai solat, paham? Nantilah selesai azan dulu. Lambat nampaknya. Azan dulu. Nah.
Baik, kita ulang kembali bahwa larangan Nabi SAW untuk solat di 5 waktu tadi, kata Imam Asy-Syafi'i, mengandung 2 kemungkinan, 2 makna. Salah satunya adalah bahwa semua solat apapun tak boleh ditunaikan di waktu itu. Semua solat apapun tak boleh ditunaikan pada waktu itu. Paham? Ini kemungkinan, makna pertama. Baik, solat sunat sudah jelas itu, termasuk juga solat wajib. Termasuk juga solat wajib. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, orang belum solat karena tertidur atau karena terlupa atau karena terlambat tadi, orang dah selesai solat. Maka apakah dia boleh tidak solat sendiri pada waktu itu? Merujuk kepada larangan tadi, bahwa bunyi larangannya umum. Nabi melarang solat as-salah. Kalimat alif lam di dalam kalimat as-salah dalam bahasa Arab tufidul istighraq, maknanya adalah memasukkan semua jenis solat, semua jenis salat. Itu mafhum yang pertama. Jadi kalau ada orang tertidur, pas bangun dah selesai solat asar, berarti terkena larangan solat setelah solat asar sampai terbenam matahari. Apalagi kalau pas terbangunnya 5 menit menjelang terbenam atau menjelang terbit. Ke WC dulu pula. Tinggal 1 menit lagi. 1 menit tidak cukup untuk 1 rakaat, cukup misalnya bisa 1 rakaat, sah atau tidak nanti kita lihat. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya wa ma lazima biwajhin minal wujuhi minha, atau solat yang wajib karena sebab sesuatu. Apa solat misalnya yang wajib karena sebab yang lain? Solat apa? Nazar ya. Saya bernazar solat apa? Solat jenazah. Solat jenazah atau solat tahiyatul masjid. Bagi yang mengatakan wajib. Solat tahiyatul masjid wajib atau sunat? Wajiblah. Wajib. Mendengar khutbah wajiblah, wajib. Nabi ketika khutbah ada jemaah langsung duduk, disuruhnya solat dulu. Berarti boleh tidak meninggalkan yang wajib gara-gara sunat? Boleh tidak meninggalkan yang wajib gara-gara sunat? Tidak boleh. Berarti yang ditinggalkan mendengarkan khutbah. Mendengar khutbah wajib enggak? Wajib. Berarti mendengarkan yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk mengerjakan yang wajib. Berarti solat tahiyatul masjid berubah pendapatnya. Akhirnya solat tahiyatul masjid hukumnya antum betul-betul mazhab Syafi'i itu, nampak tidak mau beranjak. Baik, jadi kaum muslimin dan muslimat ini yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid wajib. Kenapa? Tidak mungkin meninggalkan yang sunat untuk mengerjakan tidak mungkin meninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang sunat. Berarti itu wajib. Ala kulli hal, ini masalah yang lain. Sekarang masalahnya adalah
Bagi yang mengatakan wajib, boleh tak solat di waktu itu? Kan ini masalah kita. Karena termasuk dalam ruang lingkup solat semuanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, muharraman bi hadhihi saat, haram dikerjakan pada waktu itu. Waktu yang 5 itu. La yakunu li ahadin ay yusalliya fiha. Tak boleh seorang pun solat pada waktu itu. Walau shalla lam yuaddi dzalika anhu ma lazimi min as-shalah. Andainya dia tetap solat, ndak lansai hutangnya. Tahu ndak lansai? Tak terbayar kewajibannya. Tak terbayar kewajibannya. Kama yakunu man qaddama salatan qabla dukhuli waqtiha lam tujzi anhu. Sama dengan orang yang solat sebelum masuk waktu, tidak terbayar kewajibannya. Boleh solat sebelum masuk waktu? Tidak boleh. Jadi perumpamannya sama dengan itu. Ini kemungkinan makna yang pertama. Kemudian saya mengatakan wahtamala an yakuna arada bihi ba'd as-salati duna ba'din. Kemungkinan kedua, yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat salat tadi sebagian, bukan sebagian yang lain. Jadi sebagian salat tak boleh, sebagian yang lain boleh. Di mana dapatnya? Kata Imam Syafi'i, "Fawajadna as-salata tatafarraqu biwajhaini." Kita dapatkan salat itu terpisah, terpilah, berbeda dari dua sisi. Ahaduhuma ma wajaba minha. Yang pertama salat wajib. Falam yakun li muslimin tarkuhu fi waqtihi. Tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkannya sampai keluar waktunya. Tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkan sampai keluar waktunya. Walau tarakahu kana alaihi qadahu. Kalau dia tinggalkan mesti diqada. Mesti diqada. Seperti pelajaran yang sebelumnya. Masih ingat yang lama-lama dulu? Memang harus kita ulang lagi nampaknya sampai 500 kali. Gimana kemarin yang wajib diqada dan yang tidak diwajib diqada? Ketika membahas kalau dia pingsan atau gila bukan karena perbuatannya sendiri, bukan karena minum khamar, enggak, dia tiba-tiba pingsan sampai sehari pingsan, keluar waktu sholat, wajib qada apa tidak? Enggak wajib. Nah, itulah, itu beda terus mazhabnya sama awak. Katanya mazhab Syafi'i. Tapi kalau karena perbuatannya sendiri seperti menghisap, ngelam, apa lagi? Rokok masuk? Masuk enggak? Enggak masuk? Yalah, boleh. Kayaknya lebih banyak merokok nampaknya. Kaum muslimin. Nah, itu kalau sempat karena perbuatan sendiri, walaupun dah keluar waktunya mesti dia qada. Balik lagi ke sana nanti ya. Nah, sekarang Imam Syafi'i ingin katakan pada kita, walau tarakahu, kalau dia tinggalkan maka wajib dia qada. Wal akharu ma taqarraba ila Allah bitanaffuli fihi. Yang lain adalah untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk menambah amalan sunat. Wa qad kana lil funatanaffili tarku bila qada lahu alaihi. Orang-orang yang mengerjakan sunat bila ditinggalkan tidak mesti dia qada. Wa wajadna al-wajib alaihi minha yufariqu at-tatawwu'a fi as-safar idza kana al-mar'u rakiban. Kita dapatkan salat wajib yang mesti dikerjakan berbeda pula dengan salat tatawwu' ketika musafir. Orang musafir boleh salat sunat di atas kendaraannya. Misalnya kalau naik onta, dia boleh sholat sunat di atas ontanya. Kalau dia naik mobil, boleh sholat sunat di atas mobil. Di atas mobil atau dalam mobil? Dalam mobilnya, jangan di atas. Kalau dia naik pesawat, boleh sholat sunat dalam pesawat, jangan di atas pesawat, nanti hilang tuh. Nah,
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi solat wajib mesti dia turun ke tanah, mesti dia turun. Kalau tidak turun, tidak sah solatnya. Kalau dia tidak turun, tidak sah solatnya. Jelas? Nah, maka solat sunat boleh di atas kenderaan waktu itu. Tapi kalau solat wajib mesti turun, kecuali solat khauf. Ini solat khauf lain lagi hukumnya. Tapi kalau solat normal, sunat boleh di atas kenderaan, sedangkan wajib boleh tidak boleh kecuali harus turun. Nah, berarti berbeda antara salat wajib dengan salat sunat. Dan berapa bedanya? Nah, bocah dah sunat selesai nampak. Sudah dua. Satu tadi yang wajib bila ditinggalkan di qada, yang sunat tidak di qada. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, salat sunat boleh di atas loteng, di atas kenderaan. Salat wajib mesti turun. Kalau kenderaannya bisa ditambatkan, bisa diparkirkan. Tapi kalau pesawat tidak bisa diparkirkan, jangan turun. Jelas ya? Jadi kalau pesawatnya kan tidak ada parkir di udara, ada dah. Ada pun parkir di udara, antum joguk nanti kalau keluar. Tahu joguk? Dingin. Boku kalau keluar pesawat. Kalau parkirnya di atas. Kan 35.000 kaki kan? 35.000 kaki itu antum langsung keluar langsung boku. Tahu boku? Beku. Kayak es. Kalau sudah beku ada ongok lah. Ada ongok lagi. Tidak ada lagi. Jadi jangankan tuh solat, mongok saja tidak bisa. Jadi tidak bisa. Jadi konteksnya sekarang kendaraan yang bisa diparkirkan, yang bisa ditambatkan. Bis bisa diparkir? Bisa. Apa lagi? Onta, bendi. Nah, semua bisa diparkir. Kereta api bisa enggak? Woi, bisa. Cuman masalahnya antum tinggal di stasiun itu nanti. Karena kereta api kan banyak singgahnya, ya, banyak singgahnya. Dan singgahnya sebentar aja. Makanya kereta api ada ruang untuk ada ruang sholatnya. Jelas. Di pesawat pun sebagian, khususnya Saudi Airlines itu ada ruang sholat. Nah, sedangkan yang lain-lain sholat di ruang-ruang. Nah, di ruang-ruang. Tidak ada ruang sholatnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Idza kana al-mar'u rakiban fa yusalli al-maktubata bil ardi. Salat wajibnya di tanah. La yujizuhu ghairuha, tidak boleh salat kecuali di tanah. Wan nafilata rakiban mutawajjihan haitsu syaa. Perbedaan ketiga, salat sunat di atas kendaraan boleh menghadap kemanapun. Boleh menghadap kemanapun. Berarti sudah tiga. Lupa lagi. Salat sunat tak berarti di qada. Salat wajib mesti di qada bila tertinggal. Sah? Andainya tuan-tuan tertidur, terbangun, maka salat di waktu itu. Walaupun waktunya sudah keluar. Jelas? Waktu pun sudah keluar. Salat di waktu terbangun. Jelas? Sedangkan salat sunat tidak mesti di qada. Yang kedua, salat wajib mesti di atas di atas tanah. Betul, betul, saya yang salah. Tidak dengar jawabannya tadi. Jangan marah, akhi. Itu aja marah. Sekali saya sudah minta maaf pula. Baik. Kaum muslimin di atas tanah. Sedangkan salat sunat boleh di atas kendaraan. Yang ketiga, salat wajib mesti menghadap kiblat. Salat sunat menghadap mana menghadapnya kenderaan kita. So kalau seandainya mesti menghadap kiblat, tidak sampai ke tujuan loh. Boleh. Awak nak ke Bangkinang, mesti menghadap kiblat. Kemana doh? Ke Pasir. Iya.
Ya ke pasir jadi iya ke pasir. Ke Lubuk Bendahara. Nah, jadi tembusnya nanti di Pasaman. Awak pada nak ke Bang? Bangkinang. Makanya boleh sambil menghadap ke arah lain. Sudah berapa? Dah 3. Mutawajjihan haitsu sya'. Boleh menghadap ke manapun. Wa mufarraqani fil hadari was safar. Juga berbeda dari sisi ketika sedang bermukim atau sedang musafir. Solat wajib tak boleh tinggal walaupun musafir. Solat sunat mesti ditinggalkan ketika mesti ditinggalkan ketika musafir. Kenapa mesti ditinggalkan? Karena begitu sunnahnya, kecuali salat sunat witir dan salat sunat sebelum subuh. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi dalam musafirnya. Terus rugi kita? Tidak. Disinilah pentingnya kita beribadah di waktu sehat dan di waktu kita bermukim, bermustautin. Makanya ketika sehat kerjakan yang sunat-sunat itu. Ketika tidak musafir kerjakan yang sunat itu. Sebab apa? Sebab kalau kita musafir atau sakit tetap dituliskan pahala walaupun kita tidak mengerjakannya. Jelas? Biasa menyantuni anak yatim di waktu kita sedang tidak musafir, maka setelah musafir tetap dituliskan. Ya macam dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin aja dikirim lewat rekening. Kalau dulu kan enggak. Pas musafir enggak ada lagi kan, kecuali kita pesan orang lain. Kalau dulu kan payah. Atau biasa membantu ngurus orang tua kita yang sudah renta di waktu kita sehat atau ketika kita sedang di rumah, ketika musafir tidak dapat mengerjakannya, maka tetap dituliskan. Apapun pahala yang rutin kita kerjakan terhalang oleh musafir, maka pahalanya tetap dituliskan. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, pahala yang biasa dikerjakan ketika tidak musafir dan ketika sedang sehat tetap dituliskan. Wa la yakunu liman ataqa at-qiyam ay yusalli wajiban min as-salati qa'idan. Perbedaan kelima, bahwa orang yang sanggup berdiri tidak boleh solat duduk kalau itu solat wajib. Tapi kalau solat sunat, walaupun sanggup berdiri, boleh solat sambil duduk. Cuman masalahnya ada kortingan 50%. Ya, ada kortingan 50%. Pahalanya kurang setengah. Karena kita mampu tapi kita tidak mengerjakannya sambil berdiri. Wa yakunu zalika kalau nafilah. فَلَمَّا احْتَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْإِلْمِ أَلَّا يَحْمِلُوهَا عَلَى خَاصٍ دُونَ عَامٍ إِلَّا بِدَلَالَةٍ. Lihat, Imam Syafi'i katakan ketika dalil itu mengandung kedua makna tadi, makna umum dan makna khusus, bisa dimaknai umum, bisa dimaknai khusus. Nah, boleh tak kita memaknai umum menurut kita saja atau memaknai khusus sesuai keinginan kita? Kata Imam Syafi'i tidak boleh. Wajib ala ilmi an la yahmiluha, wajib bagi orang berilmu, para ulama, untuk tidak menentukan itu sebagai makna khusus dan tidak pula menjadikannya bermakna umum illa bidalalah, kecuali dengan dalil. Makanya ketika orang mengatakan kullu bid'atin dalalah, kata Nabi, ini umum makna khusus, mana dalilnya? Kan ada kullu dipakai untuk umum, untuk khusus, betul. Ya, tapi ada dalilnya. Tudammiru kulla syai'in fa asbaha la yura illa masakinuhu. Maka angin itu menghancurkan segala sesuatu kecuali yang terlihat adalah rumah-rumah tempat tinggal mereka saja. Berarti tidak hancur semuanya kan? Apa ada dalilnya? Ada, yaitu bukti yang tak bisa dibantah. Dengan apa? Mata kepala sendiri. Jelas? Baik. Nah, sekarang yang mengkhususkan makna kullu bid'atin dalalah, mana dalilnya?
tentu tidak ditemukan, maka tetap dia bermakna umum. Begitulah ulama harus memaknai umum dan khusus mesti dengan dalil. Nah, min sunnati Rasulullah sallallahu dari sunnah Rasulullah SAW atau ijma'i ulama'il muslimin, atau ijma'nya ulama kaum muslimin. Kenapa beliau tidak menyebut dari Al-Quran, langsung dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa dia mandang? Apa beliau tidak menyebut Quran? Tidak percaya Imam Syafi'i ke Quran. Imam Syafi'i tidak percaya sama Quran. Percaya, tapi tidak sampai Quran lah. Ngaku kaum muslimin nyerah ya. Kenapa dia tidak nyebut Quran? Karena dalalatul Quran lebih banyak bersifat umum daripada dalalatul sunnah. Makanya mencari takhsis as-sunnah biasanya bukan ke Al-Quran, tapi kepada sunnah atau ijma'. Jelas? Makanya kalau ada yang mengatakan di taksis kullu bi'atin dalalah dengan ijma', tidak ada ijma'. Buktinya kebanyakan ulama tidak mengatakan ada bid'ah hasanah. Semua mereka atau kebanyakan ulama khususnya di kalangan as-salaf mengatakan kullu bid'atin dalalah, seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, makanya dia katakan mesti ada dalalahnya, dalilnya, petunjuknya dari sunnah Nabi atau ijma'. Kenapa ijma'? Kenapa tidak cukup dengan pendapat ulama? Mandang lagi, saya lagi yang jawab, awak tanya, awak juga jawab lagi. Nah, kenapa? Karena pendapat ulama bukan dalil. Jelas? Qaulul alim la yustadallu bihi walakin yustadallu alaihi. Perkataan ulama bukan dalil, tetapi mesti dicarikan dalilnya. Jelas? Jadi apa dia khusus? Gara-gara Ustaz Dasman menafsirkan khusus, tidak diterima kecuali Dasman bawa dalil. Imam Syafi'i iya, tapi kalau dia punya dalil iya, kalau tidak mohon maaf, beliau yang ngajar kita itu Imam Syafi'i yang mengajarkan kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali dengan dalil. Kalau sempat beliau melanggar, ya terpaksa mohon maaf Pak Imam, ya Anda yang mengajarkan kami untuk tidak melakukan ini, ternyata antum melakukannya, mohon maaf sekali ini saya tidak ikut. Marah Imam Syafi'i, marah dia. Kau tahu antum? Dia sudah pesan dalam banyak perkataannya sahih, dalam banyak riwayat bahwa beliau bilang bila pendapatku menentang Al-Quran dan Sunnah, buang pendapatku, hempaskan ke lantai, hempaskan ke dinding. Kalau lompen ke dinding pecah dia kan, tidak bisa dipakai lagi. Kalau tak laci masih bisa tuh, ya masih laci masih bisa, tapi kalau hempas ke dinding, artinya beliau ingin tunjukkan kepada kita bahwa perkataan Allah dan Rasul mesti ala ras wal ain, tidak bisa disandingkan perkataan siapapun dengan perkataan Allah dan Rasul. Jelas? Maka dia bilang min sunnati Rasulillah au ijma'il muslimin au ulama'il muslimin, mesti sunnah yang mentaksisnya atau ijma'nya ulama kaum muslimin. Dan ini banyak dibuktikan oleh Imam dalam kitabnya ini, bahwa ijma' itu merupakan dalil, karena ijma' itu maksum. Ijma' itu maksum. Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tak akan pernah bersatu sama dalam kesesatan. Tidak mungkin. Jadi kalau ada yang ada ijma' mesti benar, tapi pendapat sebagian tidak mesti banyak, tidak mesti benar, sekalipun pendapat terbanyak.
sekalipun dapat terbanyak. Nam allazina la yumkinu an yajtami'u ala khilafi sunnatillah, yaitu ijma' yang tak mungkin terjadi menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal wa hakadha ghairu hadha fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa ala adh-dhahiri min al-'am hatta ta'ti ad-dalalatu anhu kama wasabtu. Demikian pula berlaku selain ini dari hadis Rasulullah SAW, dia tetap makna zahir yang bersifat umum tadi sampai datang dalil yang menunjukkan dia bermakna khusus seperti yang saya sebutkan. Au bi ijma'il muslimin, atau ijma'nya kaum muslimin, annahu ala batinin duna zahir, bahwa dia makna yang tersembunyi, bukan makna yang zahir dari lafaz tadi, makna konteks bukan makna teks. Nah, taib wa khasin dunaham, makna khusus bukan makna umum. Fayaj'alunahu bima ja'at alaihi dalalatu alaihi wa yuti'unahu fil amrayni jami'an, sehingga dengan demikian, dengan dalil yang datang tentang itu, mereka menaati Nabi SAW dalam kedua perkara itu, mana umum masuk, mana khusus masuk. Nah, akhbarana Malik, nampaknya tuan-tuan udah mulai loyo nih, kenapa? Besok aja? Hah? Enggak, jangan dipaksa-paksakan ya, jangan paksa-paksakan, besok aja lah ya, besok aja, udah lain nampaknya. Dan mulai pula hujan di mata. Awak takut hujan di luar, ini hujan di mata pula. Dah, kita cukup sampai di sini dulu. Kesimpulan hari ini apa? Bahwa ada 5 waktu yang dilarang salat padanya. Artinya diharamkan. Nah, dari makna hadis 2 kemungkinan. Masuk semua salat atau tidak masuk semua salat. Masuk semua salat, wajib, sunat masuk, sah, atau hanya sebagian salat saja. Dan Imam Syafi'i dah mulai mengarah ke sini. Nah, tidak boleh kita keluarkan dari makna umum ke khusus kecuali dengan dalil. Dari mana dalilnya? Sunnah Nabi atau ijma'. Kenapa dia tidak sebut Quran? Karena Quran rata-rata dalil-dalil umum. Itulah sebabnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri dan banyak sahabat yang lain mengatakan, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran, jawab dengan as-sunnah. Kenapa as-sunnah? Di annal Qur'ana zuwujuh, karena Al-Quran itu multi interpretasi, multi tafsir. Karena apa? Karena bersifat umum. Makanya kebanyakan alil hawa, alil bidah mencari dalil dari umumnya Al-Quran untuk masalah khusus. Untuk masalah khusus, disitulah letaknya di luar dan penyimpangan. Mau contoh? Jangan sekarang, nanti jadi panjang lagi. Abang nak bertanya, jangan sekarang, besok di Aliantan. Tolong Robi Ahmad, kapan waktunya? Ya, Syekh, ada waktu enggak? Hah? Belum bisa dijawab. Memang sulit nampaknya. Ya, terpaksa kita melobi nanti durian sebatang. Apakah duriannya dipindahkan ke Aliantan sekali-sekali? Mana tahu. Nah, itu kekuatan lobby lagi. Iya, kalau antum tidak mau kalah, gunakan Ustaz Suryadi. Terima kasih dan mohon maaf. Sudah ada solusi nanti. Karena beliau ada pertanyaan yang belum terjawab. Dia bilang mau ditanyakan sekarang enggak? Saya bilang bisa saja, cuman siap aja waktunya. Kalau saya kan siap membatalkan kuliah aja besok pagi. Nah, tapi nampaknya kalau tengok-tengok mata sudah berharap untuk ditutup saja. Ya, yang penting kita paham kan bahwa tak boleh mengkhususkan dalil umum kecuali dengan dalil pula.
Kalau dia umum dalam sunnah, cari mukhasisnya dalam sunnah atau ijma'nya kaum muslimin. Inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau ada ijma' melakukan suatu amal yang secara sharih tak ada dalam sunnah, boleh dilakukan yang disebut oleh saudara kita sebagai sunnah hasanah, bid'ah hasanah. Tapi Imam Syafi'i syaratkan itu ijma'. Itu yang tak disebut-sebut oleh sebagian yang menisbatkan pembagian bid'ah kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Memang yang namanya syubhat itu pasti ada yang disamarkan. Karena kalau tidak ada samar-samarnya, tidak syubhat namanya. Karena syubhat itu tidak terang, selalu remang-remang. Dan remang-remang itu menarik, bang. Sah? Remang-remang itu menarik. Jadi kalau abang tidur nanti lampu kamar mesti pahamlah itu, sah? Tapi kalau dompet agama tidak boleh masuk ruang remang-remang. Kalau abang baca buku nanti jangan pakai lampu remang-remang, butuh mata nanti. Tapi kalau untuk menikmati kamar maka pakai remang-remang. Tidur nyaman, sah? Berkawan pun nyaman. Jangan ditafsirkan, nanti bisa tak paham. Tapi kalau untuk membaca harus lampu yang terang. Jelas? Kalau udah jelas cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Insya Allah bulan hadapan masih ada ya? Masih kan? Nggak mau lagi ya saya? Baru sekali tamat belum juga. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Naam. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Beresiko sih. Apa titipan dari jemaah Masjidul Solihin? Ya Rabbi. Baik. Kalau bisa cepat saya jawab. Kalau enggak besok aja. Kita tabung lagi nampaknya. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami mewakili pengurus Masjid Raudhatul Shalihin. Pertanyaan ini adalah pertanyaan mewakili pengurus bahwa masjid kita sedang mengadakan perluasan lahan masjid. Itu totalnya 1175 meter persegi. Alhamdulillah tinggal 100 meter persegi yang belum terlunasi. Masya Allah. Jadi ini proposal nampak. Di antara pewakif itu ada yang berwakaf 120 juta. Allah. Jadi beliau setelah mewakafkan hartanya 120 juta, kemudian di pertengahan jalan beliau merubah niat di sebagian yang dia wakafkan itu difungsikan untuk jalan, difungsikan untuk jalan, yang mana jalan ini fungsinya bukan hanya untuk masjid. Memang salah satu adalah akses untuk masjid, tapi sebenarnya bukan untuk masjid saja, di mana jalan ini adalah jalan yang masuk ke dalam, yang mana di dalam ada pendidikan SD kita, SD Al-Royan, kemudian ada TK, kemudian masuklah pondok pesantren. Itu akses yang untuk masuk ke dalam. Memang termasuklah untuk akses jemaah kita memasuki Masjid Raudhatul Shalihin. Yang ditanyakan Ustaz, apa hukum wakif merubah niatnya yang awalnya diniatkan untuk masjid, kemudian sebagian di kemudian hari diniatkan ulang untuk jalan. Mungkin itu satu pertanyaan mewakili pengurus. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pertimbangan pengurus Masjid Raudhatul Shalihin. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ini beratnya minta fatwa ini. Mufti aja ditanya, jangan saya lagi. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Sebenarnya sudah ada yang menanyakan sebelum ini, yaitu tentang tanah yang awalnya nak diwakafkan untuk masjid, tapi tiba-tiba diperlukan atau ada kebutuhan jalan masjid. Seperti yang saya sekarang, jalan masjid masuk bagian masjid atau tidak? Saya kalau masuk apa? Saya tidak berubah.
Jelas ya? Nah, jadi kembali kepada hukum, boleh nggak mengganti barang wakaf atau tanah wakaf dengan tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain? Ya, dalam masalah ini tentu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh dari dulu. Sama juga dengan masalah rumah-rumah di Mekah, boleh tidak disewakan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan Makkah itu adalah wakaf bagi kaum muslimin, maka tidak boleh disewakan. Jadi kalau ada yang bangun hotel gratis, ada yang mau bangun? Maka Imam Syafi'i termasuk yang memberikan kelapangan bahwa buyut Makkah boleh untuk disewakan karena itu milik pribadi. Nah, sekarang masalahnya wakaf boleh tidak dipindahkan. Sekarang kalau perluasan di kota Mekah hari ini, Masjidil Haram, itu banyak masjid-masjid yang dulu kecil-kecil di sekitar situ itu mesti dipindahkan. Mungkin Ustaz Abdul Khalid masih ingat di Jabal Umar banyak masjid dulu kan, di Misfalah banyak masjid dulu, tapi karena pengembangan membutuhkan untuk Masjidil Haram, namanya untuk Masjidil Haram. Tapi apakah semuanya bangunan masjid? Apa semuanya bangunan masjid? Nah, karena masjid itu perlu pelataran, masjid itu perlu jalan untuk akses ke masjid. Makanya selama yang masih ikut ke masjid itu bagian dari masjid. Ketika seseorang berwakaf tanah 1.200 meter untuk masjid, harus penuh semuanya masjid. Tuh parkir sandal kita taruh di mana? Mobil kita taruh mana? Paham? Jadi sebab itu masalah ini sebenarnya tidak merubah karena dia bagian dari masjid. Nggak mungkin tanah 1.200 meter wakaf, habis itu dibangun masjid 1.200 meter dengan alasan ini untuk masjid. Ada begitu? Terus air pancuran kita ke tanah orang, nanti dirobohkan orang masjid kita nanti. Kemudian parkir mobil di mana? Halaman orang. Parkir apa lagi? Parkir sepeda motor dan sebagainya. Makanya lahan itu tidak mesti semuanya dibangun dengan masjid. Ada yang menyarankan begitu? Pewakaf ada yang menyarankan mesti bangunan masjid? Yang saya tanya, ini yang bertanya, ketika beliau mewakafkan itu, mesti pokoknya dindingnya mesti di sini, ada gitu? Enggak, alhamdulillah, berarti aman. Berarti aman karena dia bagian dari kebutuhan masjid, dan insyaallah tidak akan mengurangi pahalanya. Mungkin jalan itu mungkin lebih banyak pahala. Mana yang lebih banyak orang lewat di jalan atau sholat di masjid? Jadi tidak boleh juga main-main itu. Mungkin jalan lebih banyak dilalui orang daripada di masjid. Walaupun nas mengatakan siapa yang bangun masjid dibangunkan istana di surga. Tapi menghilangkan gangguan di jalan juga bagian dari iman. Bagian dari iman. Makanya jalan sempit sekarang diperluas menghilangkan gangguan. Kemarin kalau berselisih sering pula berselisih paham jadinya. Soal bergeser mobil sama mobil. Setidaknya dalam hati, iya cucu gini. Udah tergeser mobil kita, nak bilang segan. Ustaz Abdul Khalid pun yang bawa. Misal kan, tapi dalam hati ada juga. Nah, sekarang sudah dilapangkan. Saya melihat wallahu alam ini bagian daripada bagian dari masjid. Kan banyak, hampir seluruh masjid seperti itu. Ini tanah 2000 meter wakaf untuk masjid. Apakah semua untuk bangunan? Tidak. Ada untuk teras, ada taman bermain, ada kolam, bahkan ada air mancur dan sebagainya, yang semuanya untuk kemaslahatan masjid. Jadi ini tidak merubah. Kalau menurut saya tidak merubah, wallahu ta'ala alam. Kecuali antum pindahkan tanahnya ke tempat lain. Nah, itu masuk ke hukum yang lain. Ya, wallahu ta'ala alam. Apalagi yang berwakaf sendiri yang sudah merubah
merubah apanya tidak ada masalah. Nah, wabillahi taufiq. Baik. Weh, ini sudah dilarang tadi, jangan ditambah lagi. Nanti aja lepas ini. Nah, dah orang ini sudah. Kalau tidak saya selesaikan yang tadi. Masih ada 2 halaman setengah lagi. Iya, kita selesaikan. Jawabannya banyak, sedikit pertanyaannya. Jawabannya yang banyak. Nanti lah ya. Bukan itu, ini berkaitan dengan tema tadi. Ya. Waktu suruh Ustaz, apakah itu batas kita mulai boleh sholat sunat atau masih masuk karang waktu sholat? Waktu suruh, apa itu makna waktu suruh? Saya tidak tahu. Dah, saya tidak tahu. Besok aja ya. Ini nanti ada rentetannya dengan sholat sunat syuruk, sah? Apalagi beda dengan syuruk dengan isyraq. Hah? Kan saya tengok di digital tu ada syuruk sekian, 15 menit setelah itu isyraq. Di mana istilah itu kok bisa beda? Hah? Antara syuruk dan isyraq sama artinya, terbit juga. Kenapa bisa dibedakan? Istilah yang dibuat baru. Nabi juga tidak mengatakan salat syuruk, tapi Nabi mengatakan siapa yang salat subuh kemudian duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari, bertasbih, kemudian tidak batal wudunya sampai terbit matahari, lalu salat 2 rakaat, diberikan pahala seperti haji sempurna. Walaupun hadis ini perselisihan, ada yang mengatakan hasan dan mengatakan dhaif, tapi walhasil setelah terbit matahari. Tu terbit matahari tanya je bang lah. Hah? Contoh apa terbit matahari lah nampak matahari lah terbit nombor. Kan ya? Lah nampak lingkaran bundarnya itu dah terbit namanya. Dan itu sudah boleh salat karena dia sudah di atas ufuk. Maka tadi kata hadis izartafa'a faraqaha atau izartafa'a faraqaha. Setelah izartafa'an maksudnya ketika mentari sudah tinggi maka syaitan meninggalkannya. Dah. Kalau waktu abang hitung sendirilah, saya tidak ada hafal saya hitungannya. Hitung sendirilah. Iya kata Syekh Syamil mengatakan antara 13 sampai 15 menit setelah syuruk itu baru disunnahkan untuk sholat sunat. Nah, sholat sunat apa namanya? Nabi tidak kasih nama. Siapa kasih nama? Para fuqaha untuk membedakan sholat ini dengan sholat ini. Yang penting asal antum sholat dah masuk nak duha bisa, sholat sunat wudu bisa. Nah, jelas. Kadang-kadang sebagian enggak, ketika dikatakan hadisnya dhaif, enggak mau dulu sholat di selepas itu. Padahal tentang sholat setelah terbit matahari sahih dari Sahih Muslim dari Amr bin Abbasah, bukan terlarang sholat, tapi yang mengatakan dhaif hadis balasan haji itu berarti tidak diamalkannya. Bukan berarti tidak boleh sholat sama sekali setelah terbit matahari, karena terbit matahari itu Nabi perintahkan atau Nabi anjurkan kita untuk sholat setelah terbit matahari. Wallahu a'lam. Jelas ya? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.